Hello everyone, welcome back to my channel yaitu Rahmat TV. Kali ini di dalam YouTube channel saya akan menjelaskan peramalan metode siklik. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan nama saya Rahmat Saputra Sinuraya dengan NIM 2611451 dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Oke semuanya, sebelum kita masuk ke dalam metode siklik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu peramalan. Peramalan merupakan suatu teknik dari analisa perhitungan yang dilakukan dengan sebuah pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk bisa memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang suatu perusahaan. Dalam sebuah peramalan dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error dalamnya. Asumsi dasar dalam penerapan teknik-teknik peramalan adalah jika kita dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan, maka kita dapat mengubah kebiasaan kita saat ini menjadi lebih baik dan akan jauh lebih berbeda di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan kinerja di masa lalu akan terus berulang setidaknya dalam masa mendatang yang relatif dekat. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam pengertian metode siklik. Metode siklik adalah salah satu metode untuk peramalan suatu produk yang memiliki siklus yang berulang atau secara berkala. Perkiraan ini berguna untuk peramalan istilah jangka menengah dan jangka panjang. Metode siklik dapat dinyatakan dalam suatu persamaan di bawah ini, yaitu Y aksen T sama dengan A ditambah B sin 2pi T per N ditambah C cos 2pi T per N. Dalam persamaan ini akan dijabarkan kembali dalam rumus A, B, dan C-nya, yaitu di mana A-nya itu adalah Y T bagi N dan B-nya itu 2 sin 2pi T per N bagi N dan C-nya itu 2 YT dikali cos 2pi T per N dibagi N. Dengan keterangan Y aksen T-nya yaitu merupakan nilai hasil dari peramalan pada periode tertentu, yang YT merupakan data aktual dalam penjualan, N merupakan jumlah datanya, dan P merupakan 180 derajat. Oke teman-teman, dalam mengukur hasil peramalan di dalam metode siklik terdapat 4 perhitungan nilai error di dalamnya. Yang pertama yaitu mean error atau disingkat ME. ME dihitung dengan mencari jumlah kesalahan error pada setiap periode dibagi dengan nilai nyata untuk periode data. Dengan nilai ME, kita dapat mengetahui apakah suatu hasil peramalan suatu periode terlalu tinggi atau rendah. Dengan ME itu sama dengan jumlah AT dibagi FT dibagi N. Dengan AT merupakan jumlah dari penjualan kita dikurangi dengan peramalan. Yang kedua yaitu mean absolute deviation atau disingkat MAD. MAD mengukur ketepatan ramalan dengan merata-ratakan kesalahan dugaan. MAD paling berguna ketika orang yang menganalisa ingin mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai zat aslinya. Sama MAD dinyatakan dengan secara sistematis, yaitu sama dengan nilai mutlak dari jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah peramalan dibagi dengan N. Yang ketiga yaitu ada mean square error atau disingkat MSE, merupakan suatu metode dengan metode peramalan yang mana masing-masing dari kesalahan akan dikuadratkan, yang mana secara sistematis digambarkan MSE sama dengan jumlah dari AT dikurang FT kuadrat dibagi N. Dan untuk yang terakhir yaitu mean absolute atau disingkat MAP, dihitung dengan menggunakan error absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode tertentu. Kemudian merata-ratakan kesalahan presentasi tersebut.
dengan MAPE secara sistematis digambarkan yaitu 100 per N dikali jumlah nilai mutlak AT dikurang FT dibagi AT. Oke teman-teman, untuk mempermudah kita dalam pengaplikasian metode siklik ini dan untuk menambah pengetahuan kita teman-teman mengenai metode peramalan di metode siklik, saya akan memberikan jumlah peramalan dibagi dengan N. Yang ketiga yaitu ada mean square error atau disingkat MSE, merupakan suatu metode dengan metode peramalan yang mana masing-masing dari kesalahan akan dikuadratkan, yang mana secara sistematis digambarkan MSE sama dengan jumlah dari AT dikurang FT kuadrat dibagi N. Dan untuk yang terakhir yaitu mean absolute atau disingkat MAPE, dihitung dengan menggunakan error absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode tertentu. Kemudian merata-ratakan kesalahan presentasi tersebut. Dengan MAPE secara sistematis digambarkan yaitu 100 per N dikali jumlah nilai mutlak AT dikurang FT dibagi AT. Oke teman-teman, untuk mempermudah kita dalam pengaplikasian metode siklik ini dan untuk menambah pengetahuan kita teman-teman mengenai metode peramalan di metode siklik, saya akan memberikan contoh soal untuk kita sama-sama bahas di layar. Saya memberikan contoh soal dalam sebuah perusahaan melakukan penjualan teh kombucha pada tahun 2020 dengan data pada tabel di samping teman-teman. Pada data tersebut, teman-teman dapat lihat pada pabrik mereka melakukan peramalan untuk permintaan di tahun 2021. Maka hitunglah peramalan penjualan teh kombucha tersebut menggunakan metode siklik dan tentukan nilai error dari peramalan tersebut dengan menggunakan semua metode perhitungan nilai error. Oke, untuk penyelesaiannya dalam suatu metode siklik kita akan melengkapi tabel yang mana tabel sin, cos, YT sin, YT cos, dan akan masukkan suatu peramalan. Yang mana dalam tabel ini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat kita menentukan sin dan cos, yaitu dalam kita mengerjakan sin di tabel nomor 4, kolom nomor 4, kita kerjakan terlebih dahulu soal di bulan Januari, nanti seperti pada tabel ini 0,5, dan untuk tabel seterusnya akan diperkirakan yaitu 0,8. Karena sin-nya itu akan berulang setiap periode. Oke, sama dengan di set dan di cos. Setelah itu, setelah kita melengkapi tabel-tabel tersebut, kita akan mencari nilai A, B, C. Nilai A-nya didapatkan hasil 5.855,92, nilai B-nya min 134,05, nilai C-nya 47,67. Dari Y aksen T, persamaan dari metode siklik, dimasukkanlah nilai A tadi 5.855,92, dikurangi 134,05 dikali sin 2pi T per N ditambah 47,67 cos 2pi T per N. Dan maka untuk menentukan peramalan dimulai dari T13 hingga 2024 di Y aksen di bulan ke-13 didapatkan 5.830,15, dan untuk di bulan ke-14 di awal bulan Januarinya yaitu 5.763. Nah, ini merupakan perhitungannya sampai ke bulan 24. Dapat teman-teman lihat di sini merupakan suatu perhitungan yang mana kita tinggal memasukkan nilai-nilai dari A, B, C tadi, lalu kita konversikan ke dalam rumus ini. Oke, masuk kita ke dalam perhitungan nilai error. Kita masuk ke dalam perhitungan ini dan menggunakan rumus. Nah,
perhitungan nilai error. Setelah kita melakukan perhitungan, kita masuk ke dalam perhitungan akhir dari perhitungan nilai error, yaitu ME-nya didapat min 0,0026, MSE-nya didapat 234.171,946, MAD-nya itu didapatkan 0,0026 dan HP-nya didapatkan 585.490,99. Oke, dari soal tersebut berakhirlah metode siklik yang saya sampaikan, dan saya harapkan di dalam metode siklik ini saya sebagai pemateri dapat mengajak teman-teman untuk menggali lebih dalam bagaimana metode siklik dalam pengaplikasian di dalam sebuah peramalan. Oke, berakhirlah video saya ini. Semoga teman-teman puas terhadap apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.